Pada tanggal 14 Agustus 1945, keputusan untuk menyerah kepada sekutu merupakan pilihan yang sangat pahit, tapi harus dilakukan oleh pihak Jepang. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan Jepang. Bahkan, semua stasiun radio telah disegel oleh Jepang. Tapi, siaran kekalahan itu tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. For the way you look at me. In 1945, final defeat came to the Japanese. 3 days after the war's end, a committee of national leaders proclaimed the independence. Pada pukul 14.00, Sultan Syahrir pergi menemui Mohatta yang baru saja kembali dari Dalat, Saigon. Sultan Syahrir kemudian menyampaikan informasi tentang menyerahnya Jepang kepada sekutu. Misi. Iya, Bapak? ada sebentar ya. Ya. Bapak. Jepang telah menyerah kepada sekutu. Jadi saat ini kita mengalami kosong-kosaan. Jadi kita harus segerakan kemerdekaan ini, Bung. Tidak semudah itu, Syahrir. Aku dan Soekarno harus mengadakan rapat dengan anggota PPKI jika ingin memproklamasikan kemerdekaan ini. Tapi, Bung, Sultan Syahrir kemudian memberitahukan kepada golongan muda lainnya agar Soekarno dan Mohatta mau bekerja sama untuk langsung memproklamasikan kemerdekaan tanpa harus melalui rapat PPKI. bagaimana saudara? Kita akan memperundingkan hal ini di rumah Soekarno. Apakah kalian setuju? Setuju. Sore itu, pada tanggal 15 Agustus 1945, para pemuda yang dipimpin oleh Wikana datang ke rumah Soekarno di Pegangsaan Timur nomor 56 dengan maksud dan tujuan untuk memaksa Soekarno dan Mohatta untuk segera melakukan proklamasi kemerdekaan. Inilah kesempatan bagi kita, Bung. Bung, apabila Bung Karno tidak mengumumkan kemerdekaan malam ini juga, besok akan ada pertumpahan darah. Dengar, saya tidak bisa melepas jabatan saya sebagai Ketua PPKI karena saya harus sampaikan pada wakil-wakil PPKI dan diputuskan pada rapat PPKI. Para golongan muda kemudian pulang dengan rasa tak puas hati karena gagal memaksa Soekarno dan golongan tua lain yang kebetulan hadir di rumah Soekarno. Kekalahan Jepang yang masih simpang siur membuat Soekarno masih bimbang dan mencoba mencari-cari kebenaran tentang berita tersebut. Para golongan tua kemudian mengadakan rapat kecil usai kembalinya golongan muda di kediaman Soekarno. Bung, tenanglah. Mereka masih muda, Bung. Kita juga perlu memastikan kebenaran berita itu. Benar. Bagaimana besok tanggal 16 Agustus kita mengadakan rapat pertemuan PPKI, Bung? Baiklah Subarjo, besok kita berpertemuan dengan wakil-wakil PPKI. Baik, Bung. Pada tanggal 15 Agustus 1945 sekitar pukul 24.00, para pemuda mengadakan pertemuan di Jalan Cikini 71 Jakarta. Bagaimana kita jadi Bung Karno dari kota ataupun dari pemerintah? Tapi kemana kita akan membawa mereka? Bagaimana dengan Stengklok? Aku akan menyiapkan kendaraannya dan menghubungi pasukan peta. Baiklah, malam ini kita akan lakukan. Ada apa malam-malam begini? Siapa ya? Begini, Bung, apa yang kalian lakukan? Tidak. Siapa? Ya, ada apa ini? Begini, Bung. Kenapa ini kalian tulis saya ini? Kenapa ini? Pada tanggal 16 Agustus 1945, sekitar pukul 4.00 pagi, rombongan Soekarno dan Mohatta yang dikawal oleh anggota PETA tiba di Rengas Dengklok dalam keadaan selamat. Soekarno dan Mohatta berada seharian di sana.
Apa yang sedang kalian lakukan sekarang? Bukankah sudah dipertegaskan Soekarno kemarin kalau ini diselesaikan melalui rapat PPKI? Tapi PPKI itu Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang. Tapi Jepang sudah menjanjikan kemerdekaan untuk kita. Apakah ada jaminan kalau janji itu bukanlah janji manis belaka? Ada apa Sukarni? Ada Ahmad Subadi di depan. Dia memaksa masuk untuk menemui Soekarno dan Bung Hatta. Biarkan dia masuk. Baik, Bu. Apa yang membawa Anda kemari? Hari ini kami sedang mengadakan rapat PPKI. Namun Bung Karno dan Bung Hatta tak kunjung datang saat rapat. Jadi saya mendapat laporan bahwa Bung Karno dan Bung Hatta berada di sini. Jadi, Anda ingin menuntut beliau? Iya, Apa proklamasi dapat dilakukan sebelum tengah malam nanti? tidak mungkin. Kami harus kembali ke Jakarta dan mengundang para Dewan Persiapan Kemerdekaan untuk rapat kembali. Dan itu memerlukan banyak waktu. Bagaimana jam 6 pagi besok? Saya akan berusaha sekuat tenaga untuk menyelesaikannya dengan cepat. Kalau tidak, bagaimana? Mayor, kalau semua gagal, besok siang tanggal 17 Agustus sebelum jam 12 belum terjadi proklamasi kemerdekaan, saya akan bertanggung jawab. Tembak matilah saya. Bung, Sumardo, ayo Bung, kita kembali ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tunggu apa lagi, Bung? Para golongan muda juga sudah siap, Bu. baiklah, ayo pergi. Para rombongan Soekarno dan Bung Hatta kembali ke Jakarta. Mereka pergi menuju ke kediaman Jenderal Maeda yang dipastikan sebagai tempat paling aman dari mata-mata Jepang untuk menyusun proklamasi. Silakan Bung, pakai ruangan ini dengan senyamannya Bung Karno dan Bung Hatta. Terima kasih Laksamana Maeda. Terima kasih. Laksamana, adakah pen dan kertas untuk saya pakai? Tentu Bung. Terima kasih. Sama-sama. Sayuti Melik, tolong kerjakan teks proklamasi ini. Baik, Bung. Laksamana, apakah ada mesin tik? Tentu saja, mari. Ini Bung, sudah saya ketik. Terima kasih Sayuti, sama-sama. Baiklah hadirin semuanya, bagaimana jika teks proklamasi ini ditandatangani oleh kita yang hadir di sini? Lebih baik teks proklamasi ditandatangani oleh Bung Karno dan Bung Hatta sebagai perwakilan dari bangsa Indonesia. Baiklah.
Setelah selesai melakukan pembuatan teks proklamasi, Soekarno pun pulang ke rumahnya dan disambut hangat oleh istri tercinta. Bagaimana Pak? Apakah berjalan lancar? Alhamdulillah Bu, semua berkat Ibu yang ada di masa-masa sulit. Alhamdulillah. Gimana rencana upacara besok? Besok setelah proklamasi akan ada pengibaran bendera di Langit Indonesia Raya. Apakah benderanya sudah disiapkan? Oh iya Bu, Bapak lupa. Bisakah Ibu menjahitkannya? Bisa, tapi Ibu cuma punya kain merah dulu. Baiklah Bu, kerjakan saja. Baik, akan disiapkan. Bapak juga siap-siap ya? Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Pagi hari pada tanggal 17 Agustus 1945, menjelang pembacaan, Soekarno dikabarkan menderita sakit malaria. Hingga pukul 8.00 pagi, Presiden pertama Republik Indonesia masih terbaring sakit dan belum bisa bangun. Pak, bangunlah. Rakyat Indonesia membutuhkanmu. Kekhawatiran yang tak kunjung padam, doa-doa yang telah dipanjatkan akhirnya terjawabkan. Soekarno akhirnya bangun untuk memproklamasikan kemerdekaan pada pukul 10.00 pagi. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Kibarkanlah bendera ini. Siap laksanakan, Bun. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945. Atas nama bangsa Indonesia, Soekarno.
Atau Merdeka! Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua. Peristiwa proklamasi tidak berlangsung lama, namun peristiwa itu menjadi peristiwa yang tidak pernah dilupakan oleh rakyat Indonesia. Peristiwa proklamasi adalah harapan hidup rakyat Indonesia pada masa itu. Usaha perjuangan para pahlawan sampai detik darah penghabisan menjadi jasa yang tak akan pernah bisa terbayarkan. Rakyat Indonesia yang menderita akibat penjajahan kini sudah dapat bernapas dengan bebas. Peristiwa bersejarah ini akan selalu dikenang dan dihormati selama-lamanya. Tiada bandingnya di dunia. Gaya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang berjaya. Indonesia ibu pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Jas putih kan nak orang itu. Tak ada pula. Itulah dia tak ada. Saya baru bangun bang. Di sini ada nggak ada? Bagaimana jika kita culik saja Bung Karno dan Bung Hatta agar terjadi? Agar terjadi, weh. Ambil di sini dia video dia. Tak boleh ya? Lagi. Inilah apabila Bung Karno tidak menginginkan kemerdekaan malam ini juga besok akan ada tumpahan darah.
Dengar, saya tidak Bung, Soeharto. ayo kita kembali ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Tunggu apa lagi, Bung? Pak, bangun.